Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arman Saleh Indrayana dengan NPM 338 akan menjelaskan tentang semi proposal skripsi untuk UAS Ertik dengan dosen pengampu Bu Indri. Di sini kita masuk ke halaman cover, yaitu ada yang berjudul implementasi jaringan point-to-point menggunakan Totalink CP300 di Universitas Islam 45 Bekasi. Proposal skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program sarjana S1, program studi teknik informatika. Sini kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Poin 1.1 latar belakang. Di era informasi dan teknologi saat ini, manusia menggunakan komunikasi untuk saling bertukar informasi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Salah satu sistem komunikasi andalan bagi terselenggara integrasi sistem telekomunikasi secara global adalah sistem komunikasi nirkabel atau wireless. Wireless merupakan sebuah media yang menggunakan sinyal radio sebagai media transmisinya, merupakan cara yang cepat dan mudah untuk membangun jaringan, juga alternatif paling ekonomis dibanding dengan membangun jaringan dengan menggunakan kabel. Jaringan wireless dapat menjangkau jarak ratusan meter maupun puluhan kilometer. Pada beberapa instansi dan perkantoran jaringan kabel atau wireless ini digunakan untuk menghubungkan antar gedung. Pemancar dan penangkap sinyal harus saling berhadapan atau line of sight, pandangan lurus atau mata bertemu mata. Karena apabila menggunakan media kabel untuk jarak yang sangat jauh mengakibatkan lemahnya transmisi data dan kekuatan yang dibawa oleh kabel tersebut. Jika ada penghalang otomatis, sinyal akan terganggu dan transfer data akan mengalami gangguan, bahkan koneksi terputus. Akan tetapi, pada implementasi jaringan nirkabel sangat dibutuhkan untuk koneksi antar komputer dan komputer dalam gedung agar klien, laptop, PC, dan lain-lain dapat mengakses internet. Karena apabila terlalu banyak koneksi wireless dalam gedung tersebut dapat mengakibatkan interferensi jaringan, yaitu sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar, khususnya untuk frekuensi 2,4 GHz yang memungkinkan menghalangi intervensi jaringan. Kemudian untuk mendapatkan koneksi yang maksimal antar gedung diperlukan radio atau perangkat wireless yang mempunyai transmit power yang besar, DBM atau DBM, dan juga antena dengan gain atau DBI dengan mencukupi sehingga bisa mengimbangi power yang dihasilkan radio tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan judul pada laporannya adalah implementasi jaringan point-to-point menggunakan Totalink CP300 di Universitas Islam 45 Bekasi. Masuk ke poin 1.2, permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan adalah bagaimana menghubungkan jaringan antar gedung dengan pembangunan yang cepat, biaya pemeliharaan yang murah, mudah direlokasikan dan dikembangkan. Jawabannya adalah point to point menggunakan Totalink CP300. Ada cara yang tepat untuk masalah tersebut. Poin 1.3, tujuan penelitian. Tujuan penulis ini adalah sebagai berikut. 1. Dapat menerapkan ilmu yang dipelajari dalam masa perkuliahan. 2. Mengetahui bagaimana proses point to point menggunakan Totalink CP300. 3. Memahami perangkat Totalink CP300. 4. Menambah wawasan dalam pembuatan jaringan wireless. Masuk ke poin 1.4, sistematika penulisan. Agar memahami lebih jelas dalam penyusunan laporan ini, maka penyusunan dibagi menjadi beberapa bab. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, metode penelitian, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika. Bab 2. Landasan teori dan kerangka pemikiran. Pada bab ini berisi teori dasar dan konsep jaringan komputer yang digunakan dalam penyusunan laporan ini. Bab 3. Metode penelitian. Pada bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini. Bab 2. Landasan teori dan kerangka pemikiran. Masuk ke poin 2.1, yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini penulis melihat beberapa referensi dari jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibangun. Dengan membaca dan memahami isi jurnal diharapkan mampu membantu penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
Poin 2.2, landasan teori. Dalam landasan teori penelitian ini akan menjelaskan mengenai beberapa pengertian teori-teori menurut teori yang ada sebagai berikut. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, printer atau CPU, berkomunikasi, surat atau pesan instan, dan dapat mengakses informasi atau web. Jaringan komputer merupakan penggabungan antar teknologi dan teknologi komunikasi yang berkembang saat ini. Penggabungan teknologi ini menghasilkan pengolahan data yang dapat didistribusikan yang mencakup pemakaian database, software aplikasi, dan peralatan hardware secara bersamaan. Informasi yang berupa data akan dikirimkan dan dari satu komputer ke komputer lainnya atau dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Sehingga komputer dapat terhubung agar dapat saling bertukar informasi. Internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakaian komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat beberapa sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga dinamis dan interaktif. Internet merupakan sebuah jaringan internet protokol yang terdiri dari beberapa komputer yang sudah terkoneksi ke dalam jaringan global. Jaringan wireless atau WLAN. Wireless LAN merupakan sebuah jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik agar komunikasi antar perangkat komputer, sehingga titik akses yang merupakan dasar dan transceiver pemancar gelombang elektromagnetik dua arah yang tipikalnya bekerja di bandwidth 2,4 GHz atau 5 GHz. Jaringan wireless adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau global sebagai media lintas datanya. Quality of Service (QoS) atau QoS adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu jaringan yang menyediakan layanan-layanan yang baik dengan menyediakan perangkat bandwidth, mengatasi delay. Quality of Service merupakan teknologi yang digunakan dalam jaringan komputer agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi para pengguna dengan jaringan komputer. QoS dapat menjadikan administrator jaringan untuk bisa menangani berbagai masalah akibat terjadinya kepadatan lalu lintas di dalam paket di dalam jaringan. Kualitas jaringan komputer dapat bervariasi disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu masalah throughput atau latensi yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi banyak aplikasi. Salah satu contoh yaitu video streaming yang sering terjadi gangguan sehingga pengguna jadi kesal. Gangguan tersebut disebabkan oleh bandwidth yang kurang. Beberapa layanan quality of service dapat menangani masalah di atas. Beberapa layanan ini dapat menangani masalah seperti menurunkan latensi dengan mengendalikan pengiriman paket data dan membatasi paket data tertentu. Dalam usaha menjaga dan meningkatkan nilai QoS, dibutuhkan teknik untuk menyediakan utilitas jaringan, yaitu dengan mengklasifikasi dan memprioritaskan setiap informasi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Performansi QoS mengacu pada tingkat kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis beban data dalam komunikasi. Poin 2.4 delay atau waktu tunda. Delay merupakan waktu tunda suatu paket data yang dapat disebabkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi satu tujuan dari paket tersebut. Titik ini dapat berupa komputer atau perangkat jaringan lainnya seperti router, modem, dan sebagainya yang dilewatkan oleh paket informasi. One way delay (OWD) adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu paket dari jaringan dari tempat sumber ke jaringan. Waktu dari sumber ke tujuan kembali lagi ke sumber disebut round trip. RTT delay merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu data untuk dapat menempuh jarak dari asal ke tujuan. Maka dari itu delay dari suatu jaringan juga merupakan bentuk kerja yang bisa dijadikan acuan untuk menilai kualitas ataupun kemampuan dalam pentransmisian data. Delay akan begitu terasa ketika transmisi paket data delay dapat dipengaruhi oleh media fisik, jarak, kongesti, atau juga
waktu proses yang cukup lama, menurut Tripton Joisman 2008. Yang masih berjalan, paket loss atau paket hilang. Paket loss didefinisikan sebagai kegagalan transmisi paket data mencapai tujuannya. Kegagalan paket tersebut mencapai tujuan dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya yaitu terjadinya overload traffic di dalam jaringan, 2 tabrakan atau congestion dalam jaringan, 3 error yang terjadi pada media fisik. Dalam implementasi jaringan, nilai paket loss diharapkan mempunyai nilai yang minimum. Secara umum terdapat 4 kategori penurunan kualitas jaringan berdasarkan nilai paket loss dengan sesuai dengan versi Tripton, Telecommunication and Internet Protocol Harmonization over Network. Throughput. Throughput merupakan kecepatan transfer data efektif yang diukur dalam BPS. Throughput adalah jumlah kedatangan paket yang dihasilkan dan kemudian diamati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh interval waktu tersebut. Kemampuan throughput dapat menopang hardware, disebut dengan bandwidth. Kadang-kadang digunakan sebagai sinonim dari throughput. Dalam menentukan kualitas jaringan telekomunikasi, khususnya jaringan internet, terdapat 2 hal yang penting, yaitu besarnya delay, kecepatan dari suatu paket data untuk melewati suatu jaringan, dan memadai untuk tidaknya bandwidth jaringan yang tersedia. Throughput ini menunjukkan besaran laju bit informasi data sebenarnya dari laju bit dari suatu jaringan telekomunikasi. Masuk bab 3, metode penelitian. Poin 3.1, analisis kebutuhan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data adalah sebagai berikut. 1. Observasi. Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada monitoring pengguna. Metode ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman pengguna dalam akses internet. 2. Wawancara. Penulis melakukan wawancara terhadap pihak terkait untuk mendapatkan data-data yang nanti dapat menunjang penulisan ini. 3. Studi pusaka, library. Mencari data dan fakta dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan identifikasi masalah yang terdapat pada sistem yang berjalan dari observasi dan wawancara secara langsung. Diperoleh analisis data dan informasi yang digunakan untuk menemukan permasalahan pada sistem yang sedang berjalan dan memberikan ulasan-ulasan untuk memecah masalah yang ada tersebut. Poin 3.2, perancangan penelitian. Total chip 300 adalah solusi WIPS CPI yang dirancang khusus untuk transmisi kabel jarak jauh dengan 2 internal antena gain tinggi dan arsitektur radio canggih. Dapat membuat cakupan transmisi sinyal radio yang lebih luas dengan koneksi nirkabel yang stabil dan memberikan kecepatan data hingga 300 Mbps. Didukung oleh passive PoE, CP300 memudahkan penyebaran kabel jaringan dan cocok untuk semua jenis lingkungan dengan desain tahan air. Transmisi jarak jauh dengan 2 antena performa tinggi internal CP300 dapat mengirimkan data hingga 300 Mbps dengan koneksi Wi-Fi yang stabil. Ditempatkan di atap bangunan, bisa dengan sangat baik mentransmisi sinyal stabil untuk penggunaan jarak jauh. Desain perlindungan dengan desain tahan air dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang buruk serta efektif melindungi dirinya dari debu, air, dan petir. Power supply fleksibel atau PoE pasif dengan teknologi Power over Ethernet. CP300 tidak hanya menjamin keamanan pemasangan kabel terstruktur, namun juga meningkatkan fleksibilitas penerapan dan mengurangi biaya. Di sini ada sebuah gambar hardware filter. Interface-nya 1:1/100 base text atau fast Ethernet 100 Mbps LAN port, power supply 12 DC 1 ampere PoE. Ada button untuk reset, antena 2x11 dBi. Ini antena built-in inter. Terus ada LED indikator, ada power, ada LAN, ada 1 WLAN dan 4 sinyal strength. Itu untuk LED indikator. Teknik analisis. Sebelum pembuatan implementasi jaringan point-to-point menggunakan total chip 300, langkah pertama kita harus melihat atau
survei kondisi lapangan yang akan digunakan untuk implementasi point to point. Rangka awal mengukur jarak gedung 1 dan gedung 2 sebagai penerima dan pengirim. Apakah ada halangan seperti banyaknya pohon-pohon yang tinggi? Kemudian ukur jarak dan tinggi gedung 1 dan gedung 2. Apakah kedua gedung tersebut berada dalam ketinggian yang berbeda? Jika sudah, siapkan tinggi-tinggi yang akan digunakan pada atap gedung 1 dan 2. Perangkat wireless total chip wireless harus saling berhadapan untuk mendapatkan koneksi yang optimal. Untuk bab 1, bab 2, bab 3 mungkin sudah selesai semua penjelasannya. Cukup sekian review presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.